Raihan, tolong. Alright, thank you. Ibu sudah bisa dimulai? Ya, silahkan. Sudah bisa dimulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul walaupun melalui virtual seperti sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun topik yang akan kita bahas, yang akan kami bahas hari ini adalah oksigen. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arifah Triwidianingsih yang hari ini selaku moderator dan akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama adalah Saudari Zulmia sebagai pemateri pertama, kemudian ada Wiliani sebagai pemateri 3, Nur Syafia sebagai pemateri keempat, dan Raihan Ainur Rahim Palas sebagai pemateri terakhir. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sesi penyampaian lagi dengan penyajian contoh soal, lalu ada sesi tanya jawab, dan terakhir sesi penutup. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu sesi pembukaan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi Zulmia untuk sebagai pemateri pertama. Waktu dan tempat saya. Sekali lagi, saya persilakan kepada saudari untuk menyajikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membawakan materi tentang oksigen, di mana oksigen atau zat asam adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Ia merupakan unsur golongan kalkogen yang dapat dengan mudah bereaksi hampir semua unsur lainnya, utamanya menjadi oksida. Sifat kimia oksigen, klasifikasi unsur
yaitu nomor dan logam. Energi ionisasi pertama dalam satuan kilojoule per mol, yaitu 1,314. Bilangan oksidasi min 2 dan min 1. Struktur kristalnya yaitu kubus, konstanta 6.830 angstrom, dan sifat magnetiknya yaitu paramagnetik. Sifat fisika oksigen, yang pertama densitas dalam satuan gram per sentimeter kubik yaitu 1,149. Titik beku dalam satuan Kelvin yaitu 54,36. Titik didih dalam satuan Kelvin yaitu 90,20. Tampilan fisis tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan oksigen cair berwarna biru pucat. Volume atom 14,0 cm kubik per mol. Jarak kovalen yaitu 73 pikometer. Kemudian jarak ion 132 dan angka negativitas Pauling yaitu 3,44. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Zulmia. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Wiliani. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, makasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Zulmia. Langsung saja itu isotop oksigen dan isotop ada 3 jenis. Lanjut. Kecenderungan golongan oksigen. Terdapat pola tertentu perihal tingkat oksidasi unsur-unsur golongan 16, yaitu bilangan oksidasi genap. Secara umum, stabilitas tingkat oksidasi -2 dan +6 menurun dengan naiknya nomor atom, tetapi kestabilan tingkat oksidasi +4 naik, walaupun kecenderungan ini tidak teratur. Anomalia oksigen. 1. Stabilitasi ikatan ganda dan sifat katenasi. Ikatan rangkap 2 pada oksigen jauh lebih besar daripada ikatan tunggalnya. Ikatan tunggal OO sangat lemah kaitannya dengan pembentukan katenasi. 2. Absennya orbital D. Untuk mencapai hingga 6 ikatan kovalen, ini atom belerang harus melibatkan orbital D. Dengan demikian, tidak ditemukan senyawa oksigen fluorine yang analog dengan SF6, berkaitan dengan tidak tersedianya orbital D dalam atom oksigen.
Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wiliani. Selanjutnya, penyajian materi akan dilanjutkan oleh Saudari Jihan Rahmadani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi yaitu oksigen. 1. Ikatan dalam senyawa oksigen kovalen. 2. Kecenderungan dalam senyawa oksigen meliputi oksida-oksida logam elektropositif kuat bersifat ionik dan basa. Kedua, beberapa oksida basa seperti tembaga 2 oksida bersifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam encer. Ketiga, oksida-oksida logam elektropositif lemah seperti aluminium, zinc, dan timah bersifat amfoterik. Selanjutnya, apabila suatu logam dapat membentuk lebih dari satu macam oksida. Terakhir, oksida-oksida non-logam selalu terikat secara kovalen. Dan hidrogen peroksida. Kelimpahan oksigen. Dalam keadaan bebas di alam, oksigen mempunyai 2 alotrop, yaitu gas dioksigen dan gas trioksigen atau ozon. Kelimpahan oksigen di alam kurang lebih 20% dan dalam air kurang lebih 55%. Menurut masanya, oksigen merupakan unsur kimia paling melimpah di biosfer, udara, laut, dan tanah bumi. Oksigen juga merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa dan unsur paling melimpah di kerak bumi yang merupakan komponen kedua dalam atmosfer bumi. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi dari Saudari Jihan Rahmadani. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Syafia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Jihan Rahmadani, yaitu kegunaan oksigen. Yang pertama yaitu oksigen digunakan untuk menopang kehidupan, memperbesar pembakaran. Yang kedua yaitu oksigen digunakan untuk pembuatan baja. Yang ketiga yaitu oksigen digunakan untuk pengelasan, pemotongan, pemanasan, dan penyepuhan. Yang keempat, oksigen digunakan di pabrik kertas. Oksigen digunakan untuk memutihkan pulp, oksidasi dari cairan limbah pekat, dan selanjutnya yaitu bahaya oksigen. Bahaya macam yang biasanya tidak terbakar di udara. Yang kedua yaitu suhunya sangat rendah, min 183 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu oksigen merupakan sumber pembakaran dengan kelebihan oksigen, maka daya pembakaran menjadi lebih besar. Itulah mengapa angin pembawa oksigen menjadi pembunuh nomor 1 belakangan ini di kota besar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi terakhir akan dibawakan oleh Saudara Raihan Ainur Rahim Fala. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, belerang. Adapun 6 jenis belerang, senyawa belerang yaitu yang pertama hidrogen sulfida, yang kedua sulfida, yang ketiga oksida belerang, yang keempat asam sulfat, yang kelima garam oksi belerang yaitu sulfit, hidrogen sulfat, tiosulfat, dan peroksodisulfat.
Dan yang keenam, hidrogen belerang. Adapun reaksi-reaksinya, yang pertama, oksida-oksida sederhana, rumusnya X2O. Reaksinya dengan air yaitu Li2O ditambah H2O menghasilkan 2LiOH. Yang kedua, peroksida, rumusnya X2O2. Adapun reaksinya dengan air yaitu BaO2 tambah 2H2O menghasilkan BaOH2 ditambah H2O2. Yang ketiga, superoksida, rumusnya XO2. Adapun reaksinya dengan air yaitu 2KOH ditambah 4H2O menghasilkan 2KOH ditambah 3H2O2. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyajian materi dari masing-masing pemateri. Selanjutnya kita menuju sesi penyajian contoh soal. Contoh soal yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Soalnya adalah tuliskan persamaan reaksi berikut ini. A. Serbuk halus besi dengan dioksigen. Reaksinya 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Kemudian bagian D, padatan barium sulfida dengan dioksigen. Reaksinya adalah 3BaS ditambah 4O3 menghasilkan 3BaSO4. Kemudian bagian C, pada barium dioksida dengan air, reaksinya adalah 2BaO2 ditambah 2H2O menghasilkan 2BaOH2 ditambah O2. Dan yang terakhir, bagian D, pemanasan kalium klorat. Reaksinya adalah 2KClO3 menghasilkan K2Cl ditambah 3O2. Baiklah, selanjutnya contoh soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Saudari Zulmiah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya yaitu jelaskan perbedaan utama antara oksigen dengan unsur-unsur lain dalam golongannya. Pada suhu kamar, oksigen berwujud gas, sedangkan unsur lain di golongannya berwujud padat. Hal ini disebabkan karena titik didih oksigen lebih rendah dibandingkan belerang, selenium, tellurium, dan polonium. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Zulmiah. Selanjutnya, penyajian contoh soal akan dijelaskan oleh Saudari Nursyafiah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu jelaskan mengapa larutan natrium sulfida dalam air berbau hidrogen sulfida. Alasannya yaitu karena keduanya mengandung sulfida, di mana sulfida itu menyebabkan bau yang menyengat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nursyafiah. Selanjutnya, penyajian contoh soal akan dilanjutkan oleh Saudari Jihan Rahmadani. Waktu dan tempat saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut merupakan contoh soal nomor 4, di mana pertanyaannya bagaimana cara menguji ion sulfat dan hidrogen sulfida.
Larutan yang mengandung sulfat bila ditambah larutan barium klorida akan menghasilkan endapan putih. Produksi hidrogen sulfida dapat dideteksi dengan memasukkan garam logam berat yang mengandung besi atau timbal sebagai indikator asam sulfida. Kemudian kultur nutrisi yang mengandung sistin dan natrium tiosulfat sebagai substrat belerang. Hidrogen sulfida gas tak berwarna. Jika diproduksi, akan bereaksi dengan garam logam yang membentuk endapan besi sulfida hitam tak larut yang terlihat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyajian contoh soal dari Saudari Jihan Ramadhani. Selanjutnya soal nomor 5 akan dijelaskan oleh Saudara Raihan Ainur Rahim Falah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Bandingkan besarnya sudut BR-OBR dalam BR2O dan CL-OCl dalam CL2O. Di CL2O, pasangan ikatan elektron lebih dekat ke oksigen karena keelektronegatifannya lebih besar. Oleh karena itu, dalam hal ini, tolakan antara pasangan elektron terikat melalui pasangan elektron mandiri. Oleh karena itu, sudut ikatan lebih besar dari 109 derajat dan sama dengan 111 derajat. Dengan alasan yang sama, sudut ikatan di BR2O diharapkan lebih besar dari 111 derajat. Di CL2O dan BR2O, sudut ikatan juga meningkat karena keramaian sterik atom halogen yang lebih besar. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Raihan Ainur Rahim Falah. Selanjutnya, contoh soal nomor 6 akan dijelaskan oleh Saudari Wiliani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, makasih atas kesempatannya. Soalnya yaitu, ramalkan struktur atau formula molekul O2F2 dan tentukan tingkat oksidasi atom oksigen dalam molekul ini. Nah, struktur molekul dari O2F2 yaitu FOOF. Oksidasi atom oksigen 2 bilox O ditambah 2 dikali min 1 sama dengan 0. 2 bilox O sama dengan 2 bilox O sama dengan plus 1. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak penyajian materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan berlangsung via Google Meet. Untuk itu saya harapkan teman-teman segera bergabung. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok oksigen. Ya, kita lanjutkan ke Google Meet ya. Maaf sebelumnya Bu, mau bertanya.